Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang saya hormati, yang saya cintai, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesanggupan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita dengan sehat walafiat. Tentunya mudah-mudahan aktivitas kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Pemirsa yang kami hormati, kajian kita pada hari ini adalah tentang tema besar tentang akidah. Mudah-mudahan dengan kajian tentang akidah ini kita bisa memantapkan akidah kita. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa mempunyai Tuhan, tapi hakikatnya mereka tidak mempunyai Tuhan. Inilah kajian ini mudah-mudahan nanti memandu kita bagaimana kita akan mencari Tuhan dan kemudian kita akan dekat dengan Tuhan. Disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak sekali manusia itu mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, saya yakin bahwa Allah sebagai Tuhan. Wabil yaumil akhir, dan dia yakin nanti ada hari akhir. Dia percaya hari akhir. Tapi Allah nutup ayat itu wa ma hum bimu'minin. Hakikatnya mereka itu belum beriman. Manya huruf nafi, artinya tidak. Hakikatnya orang itu tidak beriman. Padahal sering kalau misalnya ditanya siapa Tuhanmu, dia bisa jawab bahwa Allah Tuhan kami. Tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Nah, ini disinggung Allah dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali manusia mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada hari akhir, tapi hakikatnya dia tidak beriman. Kenapa? Karena perilaku-perilakunya itu tidak mencerminkan mereka bertuhan. Mereka itu hakikatnya juga belum menemukan Allah sebagai Tuhan. Diabadikan Allah dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan. Ini nanti untuk pemanduan kita, bagaimana kita mencari Tuhan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Nabi Allah Ibrahim pada satu malam keluar dari rumah. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Kata Ibrahim. Ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Qala hadza rabbi. Ibrahim tengah malam keluar, kemudian melihat bintang-bintang yang berterbangan di langit, kemudian dia bilang, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ini Tuhanku, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala. Ketika bintang-bintang itu sirna, qala la uhibbul afilin, kata Nabi Allah Ibrahim. Saya tidak senang hal-hal yang sirna.
Ini pencarian ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dia belum menemukan Tuhan. Maka dia mencari sebenarnya Tuhan itu ada tidak? Sebenarnya Tuhan itu ada tidak? Maka dia mencari. Kenapa Nabi Allah Ibrahim sampai mencari Tuhan? Karena memang pada saat itu di masyarakat adalah menyembah banyak Tuhan. Bahkan ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri tukang membuat Tuhan. Sehingga Nabi Allah Ibrahim bingung. Patung yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim dengan bapaknya, kemudian dibeli orang, disembah. Maka Nabi Allah Ibrahim bingung. Nabi Allah Ibrahim galau. Kok Tuhan saya buat kemarin sekarang disembah? Dimintai pertolongan, dimintai perlindungan. Nabi Allah Ibrahim nggak bisa tidur itu. Nabi Allah Ibrahim terus penasaran. Sebenarnya Tuhan itu ada tidak? Maka prosesnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan. Proses mencari Tuhan. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ini pencarian Nabi Allah Ibrahim awal dilakukan untuk mencari Tuhan. Jadi ketika melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit, dia mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika bintang-bintang itu sirna, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika sirna, dia tidak senang hal yang bisa sirnya. Berarti dia gagal pencarian Tuhan, belum menemukan Tuhan. Itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, dalam rangka mencari Tuhan. Bagaimana kita sekarang ini? Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, dia mengatakan Allah. Padahal dia belum pernah melakukan pencarian, sehingga dia belum menemukan Tuhan. Gitu. Nah, inilah yang terjadi. Banyak sekali masyarakat kita yang merasa sudah menemukan Tuhan, tapi hakikatnya belum menemukan Tuhan. Gitu. Ini yang terjadi di masyarakat. Maka perilaku-perilakunya sangat kurang bagus dia lakukan. Karena memang hakikatnya dia tidak pernah mencari Tuhan. Gitu. Karena prosesi ketika mencari Tuhan itu nanti harus menemukan Tuhan. Gitu. Padahal untuk panduan untuk bisa menemukan Tuhan itu banyak sekali di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan rumah kita itu banyak sekali yang untuk memandu kita bisa menemukan Tuhan dalam pencarian itu. Gitu. Contoh-contoh banyak sekali. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa diri kita menemukan, nah itu dia tidak pernah mencari. Maka sehingga dia tidak menemukan Tuhan. Mereka dia adalah jauh dengan Tuhan. Itulah maka dicontohkan perilaku-perilaku masyarakat kita ini jauh dari Tuhan. Kita lihat misalnya saudara-saudara kita yang berdagang misalnya. Itu banyak sekali perilaku-perilaku mereka penipuan. Dagang apa saja. Kita bisa lihat saudara kita yang di pasar-pasar itu. Padahal dia juga sudah sholat. Dia kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia mengatakan Allah Tuhanku. Tapi perilaku-perilakunya belum menemukan Tuhan. Perilaku-perilakunya. Kenapa? Karena memang tidak mencari Tuhan. Tidak pernah dilakukan mencari Tuhan itu. Sehingga perilaku-perilakunya adalah menyimpang dari syariah Islam. Gitu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Pedagang-pedagang saudara-saudara kita yang ada di pasar itu nyaris semuanya menipu semua.
Kita bisa lihat misalnya pedagang ikan misalnya, pedagang buah misalnya. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan beberapa titik dia kejahatan. Dari mulai ngerusak timbangan, cara menimbang, ngerusak kualitas, mencuri barang, dia lakukan. Padahal mereka juga sholat. Ini kita harus peduli terhadap masyarakat kita yang seperti ini perilaku-perilakunya itu. Sepertinya perilaku-perilaku itu di masyarakat kita dianggap benar, dianggap tidak salah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencari Tuhan. Maka mencari Tuhan itu mutlak harus kita lakukan. Dan panduan di sekeliling kita diberikan oleh Allah bagaimana kita cara mencari Tuhan. Dan kemudian kita nanti akan bisa menemukan Tuhan. Ini yang sangat penting. Perlu sosialisasi di masyarakat kita. Perlu ketemu dengan masyarakat kita, menyapa dengan masyarakat kita, agar supaya mereka perilaku-perilaku itu adalah betul-betul mereka adalah dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak, perilaku-perilaku mereka terus bisa berubah. Saya ada pengalaman ketemu dengan saudara kita yang pedagang itu, betul-betul yang dilakukan kesalahan itu tidak merasa salah. Ujungnya mereka juga menyampaikan bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kenapa? Padahal kalau kita seorang beriman sudah menemukan Allah, sudah mencari proses mencari Allah, mencari Tuhan, kemudian dia sudah dapat, maka dia akan mengatakan bahwa mencari yang halal saja mudah, untuk apa harus mencari yang haram? Karena perilaku-perilaku mereka adalah penipuan yang luar biasa. Ini terus gitu. Dari ustadz, ustadzah, kiai, ulama, belum masif untuk menyapa masyarakat yang perilaku-perilaku seperti itu. Karena di situ pembohongan, penipuan terus berlanjut sampai sekarang. Beli buah ditimbang 2 kilo, kemudian sampai rumah paling tinggal 1,8 kilo. Kelihatannya bagus-bagus, padahal mereka ada yang busuk. Mereka yasa luar biasa. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu, perilaku jauh dengan Allah. Maka Allah nyinggung, mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak sekali manusia-manusia itu, maka nas mayyakulu amanna billahi. Jadi manusia-manusia. Mereka mengatakan amanna billahi, saya beriman kepada Allah. Dan beriman hari akhir. Tapi Allah ngakhiri ayat itu, nutup ayat itu, wa ma hum bimu'minin. Hakikatnya mereka itu tidak beriman. Karena hakikatnya mereka, perilaku-perilaku mereka tidak pantas disebut beriman. Karena mereka hakikatnya adalah belum menemukan Allah sebagai Tuhannya. Pemirsa TV One yang berbahagia, ini sebagai bahan perenungan kita bersama. Supaya kita betul-betul sampai sekarang kita bisa evaluasi, sudah belum kita menemukan Allah sebagai Tuhan? Sudahkah kita proses mencari Tuhan sudah kita lakukan? Ini yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Ini yang penting. Kalau kita belum menemukan Allah sebagai Tuhan, maka prosesnya mencari jangan dihentikan. Kita cari terus sampai menemukan. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak hanya sekali, hanya sekedar melihat bintang-bintang di langit kemudian mengatakan hadza rabbi, tapi ketika tidak berhasil, merasa salah, maka terus dia mencari, nggak berhenti-berhenti. Waktu berikutnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keluar rumah lagi.
kemudian melihat bulan bazigon yang lebih indah, lebih besar. Dia mengatakan juga hadza rabbi. Nabi Allah Ibrahim juga begitu. Ketika melihat bintang-bintang sudah tidak diakui sebagai Tuhannya, ketika sudah bintang-bintang itu sirna, kemudian dia keluar lagi melihat bulan. Kemudian dia mengklaim bahwa hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika juga bulan itu sirna, dia juga tidak senang. Ini terus mencari. Dari Ibrahim nggak berhenti memandu kita bagaimana cara mencari Tuhan sampai ketemu. Gitu. Agar supaya kita tidak salah, agar supaya kita tidak sesat, agar supaya kita betul-betul menemukan Tuhan. Itu dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai sekarang kita ini ada tidak perilaku-perilaku kita terus mencari Tuhan? Karena ini akidah sangat penting sekali. Karena kalau akidah kita belum matang dan belum menemukan Allah sebagai Tuhan, maka akidah kita keropos. Masih gampang sekali diumbang-ambingkan keadaan dalam kehidupan kita, sehingga akan cenderung keluar dari jalur-jalur norma yang ditentukan oleh Allah. Pemirsa TV yang berbahagia, kelihatannya sangat sederhana sekali. Karena kalau toh misalnya kita tanyakan ke masyarakat, ke saudara kita, teman-teman kita, sudahkah menemukan Tuhan? Mereka pasti akan mengatakan sudah menemukan. Siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab Allah Tuhanku. Tapi dalam perilakunya nggak pantas. Mereka dikatakan sudah menemukan Tuhan, sudah mencari Tuhan. Karena banyak sekali perilaku-perilaku unsur kemaksiatan terus dilakukan. Memang mereka melakukan kebaikan, contohnya misalnya dia juga melakukan sholat, tapi sholatnya nggak punya ngaruh, nggak mengaruhi dalam kehidupan mereka. Ini yang terjadi. Itulah maka ayat ini ditaruh di awal di surat Al-Baqarah itu. Apakah termasuk kita yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman hari akhir, kemudian kita tidak beriman hakikatnya yang disinggung oleh Allah? Tentunya yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Ini selalu saya sampaikan di kajian-kajian. Karena apa? Karena ini penting banget. Karena akan berubah perilaku-perilaku masyarakat kita. Karena kalau orang itu sudah proses mencari Tuhan dan kemudian langsung sudah mencari sampai ketemu dengan Tuhan, itu perilakunya luar biasa. Dahsyat perilaku-perilakunya mereka dalam kebaikan. Dia akan bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji. Karena mereka adalah sudah mencari Tuhan, prosesnya yang nggak berhenti-berhenti, kemudian dia sudah menemukan Tuhan. Ini. Pemirsa yang budiman. Jadi hal inilah mudah-mudahan bisa memandu kita sampai kita menemukan Tuhan dalam prosesi kita mencari Tuhan. Kalau belum terus tidak berhenti sampai ketemu betul. Gitu. Karena ini akidah. Harus diyakini bahwa kita yakin diri kita bahwa diri kita adalah sudah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Karena kalau tidak punya arti apa-apa dalam kehidupan kita ini. Karena kehidupan kita ini ada yang ngatur. Dan kita tahu ada yang ngatur itu berarti kita sudah menemukan Allah sebagai Tuhan. Ini masyarakat kita masih jauh hal itu. Itu. Saya berulang-ulang saya membaca ayat ini. Kenapa Allah nutup ayat ini? Wa ma hum bimu'minin. Huruf manya, huruf manafi artinya tidak. Padahal mereka sudah mengatakan beriman. Tapi hakikatnya mereka itu tidak beriman.
Ini yang penting yang harus kita renungkan agar supaya kita dalam mencari Tuhan betul-betul total sampai menemukan Tuhan. Gitu. Karena nanti akan pengaruh terhadap hidup dan kehidupannya. Pemirsa TV yang kami hormati. Gitu. Jadi ini yang harus kita renungkan. Dan perenungan itu tidak hanya juga sekali dua kali. Nyaris setiap hari kita merenungkan. Pantas enggak kita ini adalah sudah menemukan Tuhan? Pantas enggak kita ini adalah sudah mencari Tuhan? Dan sudah menemukan Tuhan? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Karena itu tadi disinggung oleh Allah, banyak sekali orang yang mencari Tuhan, tidak menemukan Tuhan, tapi merasa sudah menemukan Allah sebagai Tuhannya. Gitu. Padahal disinggung oleh Allah di akhir ayat ini, wa ma hum bimu'minin, hakikatnya orang itu tidak beriman. Gitu. Itulah maka dari sekarang ini, lewat tayangan ini, pemirsa harus perenungan kembali dan harus mereflek kembali tentang menemukan Allah sebagai Tuhan, tentang mencari Tuhan sampai menemukan Allah sebagai Tuhan, agar supaya kehidupan kita ini terarah, supaya kehidupan kita ini dipandu oleh Allah, karena kita sudah menemukan Allah sebagai Tuhan. Akidah ini memang harus diulang-ulang menyampaikannya supaya kita paham. Dan akidah ini adalah karena sangat mendasar. Karena sangat mendasar. Enggak punya arti apa-apa perilaku kebaikan-kebaikan kita. Apapun, apalagi perilaku-perilaku kita yang jahat, yang buruk, yang kurang baik. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saja kalau kita belum menemukan Allah sebagai Tuhan, itu juga tidak punya arti apa-apa. Ini sangat bahaya sekali. Itu. Maka harus mutlak lewat kajian kita ini, pemirsa, untuk bisa bahan perenungan bagaimana kita sampai menemukan Allah sebagai Tuhan lewat prosesi pencarian Tuhan seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak kenal menyerah nanti, karena prosesinya adalah sampai menemukan Allah sebagai Tuhan. Kemudian kita bisa dialog dengan Allah sebagai Tuhan. Dan kemudian kita akan menjadi kekasih Allah. Karena jaminan yang diberikan oleh Allah, orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak pernah hidup dan kehidupannya tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kekasih-kekasih Allah itu hidup dan kehidupan tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah. Nah, ini tetap prosesinya adalah dari awal. Bagaimana kita mencari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan, sampai kita bisa dialog dengan Tuhan yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sampai kita akan menjadi kekasih Allah, kekasih Tuhan. Inilah akidah. Tahapannya itu. Padahal kajian ini biasanya kami sampaikan di taklim-taklim itu nyaris butuh 6 tahunan. Waktu 1 bulan sekali. Karena memang akidah ini sangat mendasar dan sangat penting yang harus kita miliki. Sampai kita yakin, sampai prosesinya kita menjadi kekasih Allah. Karena kekasih Allah, jaminan yang Allah berikan adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah ketemu takut dan tidak pernah ketemu susah dalam menapaki kehidupan ini. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan kajian kita ini tentang akidah bisa memandu kita untuk kita bisa menemukan Allah sebagai Tuhan dan kemudian sampai kita menjadi kekasih Allah sebagai Tuhan. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.